Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bau-Bau beserta seluruh jajaran. Hadir bersama Pak Kadisnya ini ada Sekretaris Dinas, Kepala Bidang. Yang kami hormati Ketua Komite Pengawas Kepala Sekolah SMP Negeri 1 beserta seluruh Dewan Guru, para kepala sekolah, khususnya kepala sekolah SMA 7. Oh ya, ini belakang. Serta kepala sekolah lainnya SMP yang sempat hadir. Anak-anak sekalian, hadirin undangan yang sangat berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengajak kita semua menjaga puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas limpah rahmatnya kita masih diberikan kekuatan kesehatan. Salam dan salam terlebih kita kirimkan kepada Nabi Nabi besar Muhammad SAW. Di kesempatan baik ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena kita bergeser waktu kurang lebih 2 jam. Ini disebabkan oleh 3 acara sebelumnya. Jadi kami sudah mulai acara dari jam 7, pertemuan dengan perangkat masjid Keraton untuk membicarakan beberapa hal sehubungan dengan adanya beberapa perubahan-perubahan yang sifatnya penting. Kalau bahasa butuhnya pasti ya, harus dibicarakan kembali dengan tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Kedua tadi dengan ikatan dokter pas jam 8 sudah mulai, tapi kemudian saya lanjutkan lagi dengan konferensi Ikatan Apoteker Indonesia, sehingga bergeser ke sini tadi sudah hampir jam 11. Ya, sekali lagi atas ketidaknyamanan menunggu, utamanya Pak adik-adik, mohon maaf sudah duduk lama di situ dan saya lihat agak panas. Kalau tidak menyanyi lagi sudah bisa mengambil kursinya duduk di sana. Masih menyanyi lagi? Ya, sudah bisa bergeser, panas. Angkat sendiri kursinya. Masing-masing kursinya. Masing-masing angkat kursinya, duduk di bagian sini. Ya, dekat-dekat dengan menyamakan. Yang saya lihat suaranya tadi bagus-bagus. Bapak-Bapak sekalian, pertama-tama di kesempatan baik ini tentunya saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bau-Bau dan dunia pendidikan Kota Bau menyampaikan selamat kepada 2 peserta bakti SMP Negeri 1 Bau-Bau yang sudah menunaikan tugas baktinya menjadi pendidik anak-anak negeri ini, dan semoga pengabdiannya tidak berhenti setelah keluar dari SMP Negeri 1. Karena jujur masyarakat kita itu benar-benar selalu menunggu purna bakti guru untuk pengabdian selanjutnya. Karena kualitas purna bakti dari seorang guru itu ya tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Sama juga dengan kelapa, semakin tua semakin banyak santannya. Jadi kalau guru-guru yang sudah purna bakti tadi itu memang guru-guru kualitas terbaik. Jadi masyarakat pasti akan menunggu itu pengabdian selanjutnya. Kalau tadi Pak Nani tadi mengatakan bahwa berbeda antara purna bakti dengan pindah, betul Pak. Karena kalau purna bakti tidak pindah lagi, tapi yang pindah masih bisa purna bakti. Begitu Pak Nani ya? Ya, jadi kemudian pada yang pindah tugas, saya juga menyampaikan selamat bertugas di tempat baru, tentunya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah untuk menduduki jabatan baru, tugas baru, penuh harapan agar utamanya para pengawas dan kepala sekolah agar mutu pendidikan kita semakin hari semakin baik. Kita akan terus mengembalikan supremasi pendidikan khususnya di Sulawesi Tenggara kembali kiblatnya di Bau-Bau. Itu yang menjadi semangat kita, dan itu bisa kita lakukan karena pendahulu kita sudah pernah melakukannya dan sudah pernah membuat kota ini menjadi kiblat pendidikan di Sulawesi Tenggara. Ini yang lepas selama ini. Saya melihat beberapa
beberapa tahun terakhir memang ini yang perlu kita sentuh, kita benahi, sehingga kita coba mengembalikan. Dan kebetulan Bapak Gubernur mendukung upaya itu dengan mensupport kita untuk mendirikan SMA 7 yang insya Allah nanti tanahnya sudah clear. Kita sudah berharap pemerintah provinsi sudah bisa mulai membangun, dan ini Pak Gubernur menginginkan SMA Negeri 7 itu menjadi SMA yang punya taraf lebih ke taraf internasional, karena mengambil mitra dengan salah satu penggiat pendidikan di Amerika untuk bisa membangun sekolah yang mungkin aturan tentang itu sudah tidak pas lagi ya, tapi kita tidak membuat yang bertentangan, tapi kita ingin membuat dinamika sekolah itu sekolah yang bisa menaikkan taraf atau mutu pendidikan, karena nanti sekolah ini juga didukung oleh Yayasan Sampurna. Kemarin sudah ditandatangani MOU-nya, kami juga ikut bertandatangan, Pak Gubernur juga ikut bertandatangan, mereka ingin mensupport. Bahkan dari Yayasan Sampurna, kalau ada guru yang ingin meningkatkan kapasitasnya, bisa disekolahkan ke luar negeri untuk kemudian dikembalikan menjadi guru di tempat itu, sehingga dinamika sekolah SMA Negeri 7 itu suasananya sekolah luar negeri bermental Indonesia. Karena yang bisa menjaga mental Indonesia hanya guru Indonesia. Jadi kalau kita ingin meningkatkan mutu pendidikan kita dengan mengharapkan guru dari luar negeri, mungkin dari kognisinya bagus, tetapi saya kira moral etiknya pasti tidak akan tersentuh dengan baik dengan dinamika Indonesia. Oleh itu yang bisa membuat pendidikan Indonesia menjadi lebih baik hanya datang dari guru-guru Indonesia. Guru itu bisa lintas batas, tanpa batas, bisa mengajar di mana saja. Tapi guru juga punya bangsa, dan guru Indonesia adalah bangsa Indonesia, dan yang bisa memahami dinamika pendidikan Indonesia hanya guru Indonesia. Oleh itu strategi Bapak Gubernur, kalau ada guru yang berkualitas dan ingin bersama-sama meningkatkan harkat martabat pendidikan, guru Indonesia yang kita kirim ke luar negeri untuk kembali mengabdi di Indonesia. Jadi bukan guru luar negeri yang kita datang. Kemudian seiring dengan tantangan pendidikan masa depan dan tugas dunia pendidikan untuk mempersiapkan generasi terbaik bangsa, banyak program-program di sekolah tidak hanya disentuh oleh Dinas Pendidikan Kota, tapi juga akan bekerja dinas-dinas lain di sekolah-sekolah. Dinas Kesehatan, seperti program yang kemarin pemberian vitamin A dan makan sarapan pagi, tidak lain adalah bagaimana menyiapkan generasi atau generasi anak bangsa menjadi generasi terbaik di zamannya. Mereka akan menjadi pemain terbaik di tahun 2045. Karena 2045 tinggal 23 tahun, dan orang yang akan mengisi di umur 23 tahun adalah orang yang akan berumur 40 tahun. Artinya umur itu adalah mereka yang hari ini duduk di SMA, SMP. Jadi kalau kita salah meletakkan dasarnya buat mereka, sama dengan membalikan arah kejayaan Indonesia ke arah yang lebih buruk. Oleh itu maka dunia pendidikan benar-benar punya tugas yang sangat berat menyiapkan anak negeri. Makanya buka ruang untuk program-program lain masuk di sekolah, termasuk kerjasama dengan beberapa lembaga-lembaga profesi, misalnya Ikatan Dokter Indonesia atau Lembaga Apoteker Indonesia. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa kami pemerintah kota welcome agar sekolah-sekolah bisa menjadi tempat pengabdian lembaga-lembaga profesi, khususnya lembaga profesi kesehatan. Seperti apoteker misalnya, tidak sedikit hari ini seiring dengan pandemi banyak orang yang berspekulasi, banyak orang yang mengembangkan inovasinya. A dicampur B jadi obat, daun ini ditambah daun itu berkhasiat, padahal tidak sedikit yang berbahaya. Ini juga harus diberikan pemahaman sejak ini, sehingga saya minta kepada apoteker-apoteker untuk bisa membuat apoteker kecil di sekolah-sekolah. Karena dengan memahami itu,
Mereka tahu apa bahayanya kalau beberapa unsur-unsur kimia yang bereaksi dengan unsur lainnya akan sangat berbahaya. Kalau di BNN disebut dengan propulsor. Ini yang berbahaya, ini yang kita jaga bersama. Jadi impor dari luar negeri kadang-kadang tidak terkendali, tiba di dalam negeri menjadi berbahaya. Karena unsur ini masuk tidak dibatasi, karena diberi sendiri. Tapi rupanya kalau dicampur dengan unsur tertentu, maka akan menjadi obat berbahaya. Dan sekarang juga pemerintah terus menjaga hal-hal yang disebut dengan propulsor tadi, sampai kita lengah. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak kita. Tidak sedikit di sekolah-sekolah di Kota Bau-Bau, di belakang sekolahnya itu bertebaran komis. Jangan saya sebut nama sekolah, tapi yang jelas bukan di bagian sini, tapi di bagian sana ya. Tapi mungkin juga ada di sini, karena kita belum lihat. Jadi komis yang diminum secara berlebihan bisa menyebabkan efek yang tidak terlalu baik, bisa membuat fly, dan ini bisa digunakan oleh anak kita. Makanya saya bilang ini perlu ada pemahaman, dan kita boleh persilahkan lembaga-lembaga profesi melakukan upaya pengabdian masyarakatnya di sekolah-sekolah, misalnya penyuluhan atau pembuatan kader-kader. Silakan. Kita Pak Kadis, kita buka ruang agar dunia lain bisa ikut bersama-sama membangun kualitas sumber daya manusia.